Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rima Sania, mahasiswa S2 Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November dengan NRP 6026242007. Pada kesempatan ini akan dilakukan demonstrasi program simulasi model sistem dinamik untuk produksi dan penguatan agroindustri kopi Robusta. Di sini saya akan memandu mulai dari menginstal aplikasi, membuka model, hingga melihat hasil simulasi dan skenario kebijakannya. Sebelum masuk ke aplikasinya, izinkan saya menjelaskan secara singkat gambaran model yang telah dibuat. Dilatar belakangi dengan Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar di dunia, namun agroindustri kopi Robusta masih menghadapi 3 masalah yang saling berkaitan. Yang pertama adalah lahan produktif yang terus menyusut, produktivitas yang tidak stabil akibat cuaca dan hama, serta keterbatasan modal petani. Ketiganya saling memperburuk satu sama lain, petani tidak bisa berinvestasi, produksi stagnan, dan pendapatan tetap rendah. Sehingga dilakukan pendekatan sistem dinamik untuk memodelkan sistem tersebut dan mencari solusi kebijakan yang tepat dengan bantuan software Vensim. Langkah pertama adalah mengunduh software Vensim PLE yang merupakan versi gratis dari Vensim yang sudah cukup untuk menjalankan model simulasi ini. Buka browser, lalu pergi ke alamat vensim.com. Di halaman utama, klik menu software, lalu pilih Vensim PLE. Pilih free download, lalu akan diminta mengisi formulir singkat berupa nama dan alamat email. Isi formulir tersebut, lalu klik tombol unduh. Link download akan dikirimkan ke email yang sebelumnya dicantumkan ke form. Jadi, pastikan email yang dimasukkan masih aktif atau dapat diakses. Kemudian buka email, klik link yang dikirimkan, dan file installer Vensim akan otomatis terunduh ke komputer. Setelah file terunduh, buka file installer tersebut dan ikuti proses instalasi seperti biasa. Klik Next, setujui lisensi, lalu klik Install dan tunggu hingga selesai. Jika instalasi berhasil, ikon Vensim akan muncul di Start menu. Ini tandanya Vensim siap digunakan. Sekarang buka aplikasi Vensim yang sudah diinstal tadi. Ini adalah tampilan awal Vensim. Terlihat area kerja yang masih kosong beserta toolbar di bagian atas. Untuk membuka file model, klik menu file di pojok kiri atas, lalu pilih Open Model. Atau bisa dengan melakukan navigasi ke folder penyimpanan model.mdl, lalu klik Open. Dan inilah model simulasi produksi kopi yang tampil di layar adalah Stock and Flow Diagram atau SFD. Model terbagi menjadi 3 submodel utama yang saling terhubung dan satu model do nothing sebagai pembanding. Terdapat beberapa komponen utama dalam tampilan Vensim ini. Yang pertama ada stock, yakni berupa simbol kotak persegi panjang, merupakan variabel yang mempresentasikan akumulasi atau kondisi saat ini dari sesuatu. Dalam model ini, contoh stok adalah lahan produktif, produktivitas, kapasitas mesin aktif, stok kopi gudang, dan harga kopi. Stok tidak bisa berubah seketika, yang mana perubahannya membutuhkan waktu seperti halnya kondisi nyata. Kedua ada flow, berupa simbol anak panah tebal dengan keran atau katup. Flop adalah laju perubahan yang mengisi atau menguras stok. Contohnya ada laju penanaman mengisi stok lahan produktif, sementara laju penyusutan dan laju alih fungsi menguras stok yang sama. Yang ketiga ada variabel pembantu berupa simbol lingkaran atau teks biasa. Ini adalah variabel pendukung yang menghitung nilai tertentu untuk mempengaruhi stok dan flow. Contohnya berupa curah hujan, hama dan penyakit, investasi petani, dan efek profitabilitas. Yang keempat ada panah kausal, di mana panah yang menghubungkan satu variabel ke variabel yang lain. Untuk menjalankan simulasi, arahkan kursor ke toolbar utama di bagian atas Vensim, lalu cari dan klik tombol Simulate. Biasanya bergambar segitiga play atau bertuliskan Simulate. Setelah simulasi selesai, bisa dilihat hasil untuk setiap variabel. Klik pada variabel yang ingin diamati, misal hasil panen produksi kopi, lalu di toolbar sebelah kiri klik icon graph atau grafik.
dan akan muncul grafik yang menunjukkan proyeksi produksi kopi Robusta dari tahun 2010 hingga 2040 berdasarkan model yang kita buat. Bisa diamati tren naik turunnya produksi sesuai dengan dinamika sistem yang telah dimodelkan. Untuk melihat per submodel bisa dipilih per filenya dan dilakukan running, dan cek grafik seperti penjelasan sebelumnya. Sebelum skenario dijalankan, model divalidasi menggunakan data aktual Indonesia periode 2010 sampai 2025. Standar validasinya berupa error rate kurang dari 5% dan error variance-nya kurang dari 30%. Hasil validasi model semuanya lolos, di mana error rate produksi 3,29%, error variance produksi 14,1%, serta nilai luas panen dan produktivitas yang juga memenuhi standar. Sehingga model ini valid sebagai representasi sistem yang nyata. Salah satu kekuatan utama model sistem dinamik adalah kemampuannya untuk menguji berbagai skenario kebijakan tanpa harus menunggu puluhan tahun. Dalam model ini dirancang 3 skenario kebijakan yang dapat dibandingkan dengan kondisi baseline-nya, yaitu kondisi tanpa intervensi apapun. Yang pertama ada skenario 1 berupa buka lahan atau replanting cost sharing. Skenario ini mensimulasikan program pemerintah berupa subsidi pembukaan lahan baru sebesar 30% dari biaya normal. Intervensi ini diaktifkan mulai tahun 2026 dalam model dengan biaya buka lahan yang lebih murah. Petani dapat memperluas area tanam lebih cepat sehingga lahan produktif terus bertumbuh dalam jangka panjang. Hasil simulasi menunjukkan ini adalah skenario paling efektif produksi pada tahun 2040 mencapai 1,52 juta ton dan 2 kali lipat lebih dari kondisi tanpa intervensi. Yang kedua ada skenario berupa bantuan irigasi, di mana skenario ini mensimulasikan bantuan infrastruktur pengairan dari pemerintah. Intervensinya bekerja dengan menambah kontribusi irigasi terhadap peningkatan produktivitas per hektar. Hasilnya tanaman kopi menjadi lebih tahan terhadap kekeringan musiman dan fluktuasi cuaca. Produksi pada tahun 2040 mencapai sekitar 965.000 ton, naik sebesar 18.000 ton dari baseline. Selanjutnya ada penguatan agroindustri. Skenario ini mensimulasikan suntikan modal melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR yang meningkatkan total fraksi investasi petani dari 30% menjadi 45% mulai tahun 2026. Modal tambahan ini mendorong pembelian pupuk dan benih berkualitas serta modernisasi mesin pengolahan pasca panen. Hasilnya, kualitas panen meningkat dan harga jual kopi menjadi lebih kompetitif. Produksi pada tahun 2040 mencapai sekitar 957.000 ton. Kemudian dari hasil grafik skenario bisa dilihat bahwa pada grafik perbandingan bisa dilihat dengan jelas keempat trayektorinya. Yang pertama ada kurva ungu adalah penggambaran dari baseline pertumbuhan paling landai yang belum diberi skenario apapun. Kemudian ada kurva merah adalah skenario bantuan irigasi, kurva biru adalah skenario penguatan agroindustri, kurva hijau adalah skenario buka lahan yang tumbuh paling tajam secara eksponensial. Keempat kurva hampir berimpit hingga tahun 2024 karena intervensi belum diaktifkan. Lalu setelah 2026, divergensi mulai terlihat jelas dan terus melebar hingga 2040. Demikian demonstrasi program simulasi penelitian ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.